101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listener, gimana kabar Anda malam ini dan juga gimana aktivitas Anda seharian ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan pastinya sehat ya, itu satu harapan yang paling penting dan kita harapkan bersama. Nah, kalau berbicara di tahun 2022 ini tidak terasa udah lewat setengah tahun ya. Bentar lagi bulan Juli udah mau habis Smart Listener. 2022 juga sebentar lagi akan habis ya. Waktu cepat berlalu dan ada pertanyaan yang timbul, kira-kira apa pencapaian kita di tahun 2022 ini? Nah, semua pencapaian saya yakin Anda memiliki dan juga mungkin pencapaian peningkatan kapasitas diri dengan skill-skill tertentu. Nah, salah satu skill yang wajib dimiliki khususnya di tahun 2022 ini dan seterusnya di era teknologi digital ini adalah public speaking. Yang paling penting salah satunya karena di setiap platform manapun kayaknya setiap orang butuh dan wajib bisa berbicara gitu ya. Nah, malam hari ini di Smart Community barengan sama Rifa Majid, saya akan mengajak Anda ngobrol dengan klub atau komunitas yang secara spesifik mungkin yang mereka akan melatih orang-orang yang tergabung di dalamnya meningkatkan skill public speakingnya. Seperti apa itu? Kita akan berkenalan dengan Makassar Toastmaster Club yang malam hari ini sudah hadir di studio podcast Smart FM Makassar. Selamat malam, assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik gitu ya. Kalau baik harus semangat dong, jangan baik. Alhamdulillah gitu. Harus semangat dong ya, walaupun malam ini kita bajunya gelap-gelap semuanya ya. Gak janjian loh ya padahal. Oke, siapakah di samping saya? Kalau misalnya Anda menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM Makassar, melihat ada dua pria tampan di sini. Silakan kita berkenalan dulu dengan mereka ya. Yang pertama di samping saya tepat ini adalah Presiden Makassar Toastmaster Club ya. Bener ya, bener. Kakak Jasmadi Zainal. Iya. Selamat malam kembali. Malam. Oke, bener ya, Presiden Makassar Toastmaster Club. Nah, di sampingnya ini tuh saya nggak tahu ini apa jabatannya sebenarnya. Di atasnya kan, tapi kayak lebih di atasnya lagi Presiden ya. Oke, bisa silakan perkenalkan diri sendiri. Nah, kalau saya di sini sebagai klub mentor dari Toastmaster untuk Makassar Toastmaster Club. Oke, ini namanya Kakak Rahmat ya. Ya, salam kenal semuanya. Oke, kita sapa Smart Listener gitu salam ya. Salam kenal Smart Listener. Nah, untuk Smart Listener, Anda yang mendengarkan kami melalui FM Radio atau bahkan melalui YouTube channel Smart FM Makassar bisa juga bergabung bersama obrolan kami malam hari ini. Jika misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau lebih ingin mengulik lebih dalam lagi, penasaran tentang klub ini seperti apa, boleh langsung tuliskan komentar Anda di YouTube channel live streaming kami sekarang ya di YouTube channel Smart FM Makassar atau bisa langsung kirimkan melalui WhatsApp di 0811461011. Nah, berbicara tentang klub atau komunitas, sebutnya apa sih? Klub atau komunitas sebenarnya? Klub. Oh, klub ya. Ya. Oke, Makassar Toastmaster Club. Ya. Ini apa sebenarnya? Siapa yang mau jawab? Silakan Bapak Presiden. Oh ya, silakan Pak Presiden. Makassar Toastmaster Club. Sebenarnya Toastmaster ini sebuah organisasi ya, organisasi tapi sudah lama yang eksis. Di Makassar baru tahun ini kita bakal officialkan. Tapi kalau di dunia internasional itu dia pertama kali eksisnya di tahun 1929. Wow. Ya, kalau udah misalnya lama informasi ya. lama. Sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini organisasi yang fokusnya melatih public speaking. Tapi bukan cuma public speaking saja, tapi ada leadership juga. Jadi di organisasi ini fokus utamanya dua, public speaking, kedua adalah leadership, kepemimpinan. Nah, cuman di kegiatan, setiap kegiatan memang yang tertampil itu adalah aktivitas pada saat public speakingnya. Kayak gitu. Nah, public speakingnya juga kita berfokus sama bahasa Inggris, jadi bukan bahasa Indonesia. Oh, oke. Ada satu sih Toastmaster yang fokus bahasa Indonesia, tapi satu-satunya di Indonesia dan itu di Jakarta. Oke. Nah, kalau di Makassar kita yang kita bentuk ini adalah bagaimana berbicara atau public speaking itu menggunakan bahasa Inggris, kayak gitu. Simpelnya sih gitu. Baik, berarti ini memang klub yang mengumpulkan orang-orang yang pengen meningkatkan skill public speaking
khususnya bahasa Inggris Ya, gitu betul, dan juga betul. leadership. Leadership. Selain Makassar ada di berapa daerah atau kota lainnya ada berapa? Kalau di Sulawesi ada saat ini yang berdiri secara official ada 2 ya. Satu di Palu, namanya Palu Celebes Toastmaster Club. Satu lagi di Luwu Raya Toastmaster Club. Nah, tapi kalau di luar Sulawesi sudah ada lebih dari 50 klub di Indonesia, tapi memang terpusat di Jawa dan Bali. Nah, bahkan di Jayapura juga sudah ada satu klub. Nah, tapi kalau di seluruh dunia itu ada sekitar 15.000 15.000 klub. Wow. Jadi di kota-kota besar di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya nanti Riva ke US, ke Jepang, nanti Yes. tinggal buka toastmasterinternational.org, cari klub yang mau didatengin. Nah, di situ bisa kelihatan jadwal mereka ketemuan, jadwal jamnya segala macam. Jadi bisa langsung datang. Oke, Betul, berarti jaring. tinggal pakai password saya member Toastmaster nih gitu Betul ya. sekali. Oke, baik-baik, keren loh ya. Berarti secara global kita punya jejaring yang luas. Iya. Oke, tapi gini, pertanyaannya adalah biasanya klub-klub atau komunitas itu memang pusatnya berawal di Jakarta gitu ya, Yeah. apalagi untuk yang skalanya global, internasional. Nah, kemudian regionalnya tuh ke Makassar. Sebagai ibu kota provinsi. Nah, kenapa kemudian di Sulawesi adanya di Luraya duluan nih, baru Makassar gitu? Sebenarnya sudah, kalau saya sendiri kan saya pertama kali ikut Toastmaster itu tahun 2013 di Jakarta. Saya ikut klub saya dulu namanya Jakarta Toastmaster Club. Itu adalah klub pertama di Indonesia, berdiri Yap. tahun 1980-an. Nah, setelah saya kembali ke Makassar 2016, hal yang pertama saya cari itu ada nggak ya Toastmaster di Makassar? Karena waktu itu saya kekurangan teman. Oke. Baru pulang kan dari perantauan 10 tahun, jadi ya cari Toastmaster ternyata belum ada. Nah, tahun 2017 saya coba inisiasi, ternyata cukup sulit menemukan orang-orang yang punya visi dan passion yang sama seperti itu. Isinya satu frekuensi untuk ini gitu ya. Tapi akhirnya beberapa bulan yang lalu diketemukan dengan Oke. Pak Presiden dan kawan-kawan dari komunitas TDA juga. Akhirnya kita dengan semangat yang sama kita coba bentuk Toastmaster di Makassar. Oke, Nah, dari 2016 ya ke 2022 ini waktu yang cukup panjang gitu ya. Selama itukah menghilang gitu, mencari jejak gitu. Nah kemudian sehingga inisiasinya muncul untuk buat di Makassar. Awal mulanya seperti apa Pak Presiden? Awal mulanya sih kita coba inisiasi itu sudah lama tahun-tahun sebelumnya. Sebelum pandemi berarti ya? Kalau tidak salah sih 2014 atau 2015. Cuman ada kendala untuk membuat official clubsnya itu ada berkas-berkas atau berkas administrasi yang dibutuhkan dan ada syarat-syarat tertentu juga. Misalnya sebelum Toastmaster Clubs ini dibentuk, dia harus punya pendamping, mentor, klub mentor namanya. Nah saat itu kan belum ada. Saya coba ke Jakarta cari, cuman untuk mendatangkannya secara offline itu butuh budget. Nah saat itu kami yang menginisiasi itu masih mahasiswa ya, belum lah. Ya. Belum ada punya budget, kebebasan finansial gitu ya. Belum ada kebebasan finansial. Nah, saat ini mungkin memang sudah waktunya dipertemukan sama Kak Rahmat untuk mendirikan Toastmaster ini. Kebetulan dia sudah bisa menjadi mentor karena sebelumnya kan jadi member di Jakarta. Nah, ini mungkin sudah takdir ya. Ya. Oke, jadi istilahnya ini adalah jodoh. Gitu ya. Ya, benar. Beberapa tahun saling mencari satu sama lain akhirnya ketemu gitu ya, luar biasa. Berarti ada tingkatannya sampai bisa mencapai titik jadi mentor club gitu ya. Iya, jadi di Toastmaster sendiri kan ada kita ada leadership track sama communication track. Itu adalah semacam dua core ilmu ya atau apa ya istilahnya, dua core, Dua jalan lah. dua Dua jalan pathways. yang kita bisa tempuh di Toastmaster untuk belajar seperti itu. Jadi saya sudah menyelesaikan beberapa track di Toastmaster, termasuk kompeten communicator itu saya sudah dapat sertifikasinya. Oke. Nah, jadi di Toastmaster tuh ada beberapa modul yang sebenarnya bisa kita selesaikan. Jadi modulnya itu berupa challenge dalam bentuk project, speech project atau presentation project,
atau leadership project. Nah, setelah kita menyelesaikan misalnya satu modul, kita akan dapat satu sertifikat dari Toastmaster Internasional. Oke. Dan ada title-title sendirinya. Misalnya saat ini saya title-nya Competent Communicator. Nah, kalau misalnya selesai dengan leadership track-nya ada namanya Competent Leader. Nah, sampai gelar tertingginya itu ada yang namanya DTM, Distinguished Toastmaster. Wow, berarti ada step-step khusus yang you have to finish it gitu ya betul, untuk betul. mau naik pangkat gitu ya. Keren. Aktivitasnya seperti apa di klub ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya bersama dengan mereka. Jangan kemana-mana, Smart Listener, tetaplah bersama kami di Smart Community.